Good morning guys, apa kabar? Salam sejahtera, kembali lagi dengan JJ TV. Hari ini saya terinspirasi dengan sebuah video di YouTube yang saya lihat. Biasanya kalau sebuah pesawat terbang mau take off dan lain sebagainya, dia melakukan berbagai prosedur. Contoh, dia melakukan mencari informasi berapa ketinggian pesawat tersebut membawa bensin berapa liter, pesawat tersebut melewati rute berapa, terus kemudian pesawat tersebut apa saja yang sudah dibawa, dan semua itu dilakukan dengan checklist. Artinya dia melakukan ketinggian udah dicek, kemudian kecepatan udah dicek, arah kemana dia sudah dicek. Demikian juga sebuah kapal pesiar, saya sempat lihat, bukan kapal pesiar ya, kapal cepat gitu ya, untuk mengisi bahan bakarnya ada tulisan dilarang merokok, sudah ditempel, kemudian disiapkan alat pemadam kebakarannya, disiapkan checklistnya juga. Checklist ini menyatakan tutupnya dibuka, kemudian pennya dibuka dan lain sebagainya. Kemudian saya sempat mengagumi mereka untuk melakukan pengisian bahan bakar aja ada checklist. Nah, apa kaitannya dengan credential? Guys, kalau misalnya kita punya pengalaman bekerja di credential, seringkali kita juga perlu belajar seperti pesawat dan seperti kapal pesiar. Artinya kita cek hari ini kita bertemu dengan siapa, kita tulis semuanya di record dalam sebuah agenda, kemudian kita lakukan pencatatan apa yang kita bahas saat itu. Kemudian mungkin dia ada keberatan, mungkin dia akan ada penolakan, mungkin dia akan ada pertimbangan dan lain sebagainya. Kita catat. Contoh, sorry saya nggak bisa ambil produksi yang bagus ini sekarang karena cicilan saya masih berjalan 6 bulan lagi. Maka hampir 6 bulan kita perlu menulis di agenda kita harus bertemu dengan orang si A, si B, si C tersebut. Dalam artian seorang itu punya cicilan mobil, contoh 4.800.000 per bulan. Berarti kita punya space untuk bisa mengajak dia melakukan tindakan yang bijaksana, membeli asuransi setelah cicilannya selesai. Supaya apa? Supaya dia punya proteksi dan dia punya kemampuan untuk bayar setelah cicilannya tersebut selesai. Jadi kita berpacu dengan cicilan-cicilan yang lain. Contoh yang lain, misalnya selain cicilan, dia mungkin ada keberatan tentang biaya atau besaran manfaat yang ditawarkan. Contoh manfaat yang ditawarkan, satu kamar isi 2 bed, padahal dia ingin yang satu kamar isi 1 bed. Jadi kita perlu melakukan pencatatan tersebut. Atau mungkin dia sudah ambil tetapi hanya suaminya saja, sedangkan istrinya belum, sedangkan anaknya belum. Di situ kita bisa catat. Kenapa kita perlu catat ini? Karena itu adalah daftar nama yang kita bisa datangi kembali, calon-calon prospek yang kita bisa datangi selain orang-orang yang kita sudah kenal atau sudah tahu sebelumnya. Jadi ini potensi market yang sangat besar.
Hal ini juga terinspirasi dari dokter dengan pasiennya. Dokter biasanya mencatat tanggal kunjungan pasiennya, kemudian dokter memberikan obat apa, memberikan tindakan apa, semua tercatat dengan baik. Sehingga saat dokter tersebut didatangi pasien di hari yang berbeda, maka dokter tersebut memiliki data, memiliki informasi apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang telah dimintakan lab dan sebagainya. Dari situ membantu dokter tersebut, karena nggak mungkin kalau misalnya nasabahnya sudah sangat banyak kemudian dia ingat-ingat satu-satu. Misalnya dokternya yang si A mengingat-ingat nasabah si A begini, nasabah si B begini, nggak mungkin. Nah, sama seperti kita agen asuransi, kita nggak mungkin juga untuk mencatat orang-orang nasabah yang sudah ambil maupun yang belum ambil. Nasabah yang sudah ambil tetapi belum seluruh keluarganya. Nasabah yang sudah ambil tetapi belum memberikan referensi. Nasabah yang sudah ambil tetapi belum seluruh keluarganya ambil, termasuk neneknya, kakeknya sebelum usia 70 juga belum memberikan orang-orang yang perlu diinformasikan hal yang sama. Nah, dari sini kita belajar tentang pencatatan. Nah, agenda ini kita lakukan itu sama seperti checklist sebuah kapal pesiar, sebuah pesawat yang akan take off maupun landing. Dia akan mengatur altitude-nya, dia harus menggunakan autopilot atau tidak, dia menggunakan pencatatan medical record-nya seorang nasabah tersebut atau seorang pasien, atau bahan bakarnya yang telah diisi di kapal pesiar tersebut diisi berapa banyak, kemudian dia contoh sampelnya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang namanya sistem. Kalau kita memiliki sistem yang baik, pencatatan yang baik, maka keberhasilan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan pencatatan dengan baik. Karena apa? Kita punya keterbatasan untuk mengingat siapa calon nasabah kita. Kita punya keterbatasan untuk mengingat siapa yang sudah ambil, siapa yang belum ambil, siapa yang sudah ambil. Bahkan kalau misalnya kita bisa orang yang sudah ambil, tetapi kita juga mencatat manfaatnya apa saja yang dimilikinya. Sehingga pada saat kita punya penawaran-penawaran yang baru atau produk yang baru, kita dengan mudahnya melakukan sortir. Oh, nasabah A ini perlu ditawari sakit kritis. Oh, nasabah B ini belum ambil PPH plus, dia hanya punya Promed saja. Kemudian dia belum punya manfaat-manfaat, katakan proteksi income-nya atau proteksi asetnya, di mana dia perlu memiliki manfaat tersebut. Nah, kalau misalnya dia tidak mencatat dengan baik, maka kesempatannya akan jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan apa? Hal ini disebabkan karena kalau misalnya kita ini melakukan pencatatan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi seluruh keluarga dengan satu agen tersebut. Kemudian satu keluarga bisa mereferensikan saudara-saudara, teman-temannya, keluarga besarnya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melakukan upgrade diri melalui pencatatan ini. Saat kita melakukan upgrade diri melalui pencatatan ini, maka kita bisa mendapatkan data nasabah yang lebih banyak, karena kita bisa kolek selain calon nasabah yang kita akan datangi. Guys, semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa dipraktekkan sehingga
Anda tidak kesulitan untuk mencari orang-orang yang baru. Tetapi dengan orang-orang yang nasabah yang existing, nasabah yang sudah ada, kita bisa manfaatkan dengan baik. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. God bless you all, bye.